adalah hubungan cinta antara makhluk dengan Allah, hamba dengan Allah. Tempat yang paling dekat kalau kita ingin merasa dekat dengan Allah ketika sholat. Nabi yang mengatakan, as-shalah mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Memang secara jasad kita tidak ada yang mampu untuk mi'raj, tapi ruh kita bisa mi'raj. Dengan apa? Dengan kita melaksanakan sholat lima waktu. Ketika hadirnya hati, khusyuknya, tunduknya seseorang di dalam sholatnya, bisa menyampaikan ruhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mi'raj. Bukannya disebut mi'rajnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau ada orang yang mengatakan saya sehari 70 kali mi'raj, tidak diragukan. Karena mungkin ruhnya bisa sampai mi'raj berkali-kali. Ada orang yang seharinya sampai 1000 rakaat. Imam Syafi'i tiap malam tidak kurang sholatnya 300 rakaat. Bagaimana dengan sholat-sholat sunnah mi'raj, hubungan antara hamba dengan Allah? Dan Nabi yang menyatakan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Tempat yang paling dekat antara hamba dengan Allah ketika sujud. Jadi kalau kita mau tahu kapan kita dekat dengan Allah, sujud. Di saat kita sujud di dalam sholat kita, saat itu juga kita sangat dekat dengan Allah. Suara yang kita lantunkan, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Suara tersebut menembus sampai langit pertama, langit ketujuh, sampai sidratil muntaha. Suara tersebut sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling dekat hamba dengan Allah di saat dia sujud. Jangan remehkan sujud. Jangan anggap enteng sujud. Makanya siapa yang menjalani kehidupan, ingin dijalani kehidupannya dengan kebaikan, maka jangan tinggalkan sholat lima waktunya. Dan sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat ini menghalangi orang berbuat keji, berbuat kemungkaran. Ingin selamat hidupnya, sholat jangan ditinggalkan. Ingin bahagia hidupnya, sholat jangan ditinggalkan. Ingin tidak punya masalah hidupnya, sholat jangan ditinggalkan. Karena kebanyakan orang yang memiliki masalah karena sholatnya dilalaikan. Sampai apa? Sampai pesan dari Allah Ta'ala di dalam Al-Quran buat orang-orang yang bersedih. Bahkan ketika Nabi SAW juga dalam keadaan bersedih, walaqad na'lamannaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Apa kata Allah? Telah kami ketahui kesedihan hatimu. Wahai hadirin hadirat, wahai jamaah yang hadir, wahai yang mendengarkan, siapapun kita yang merasa sedih, merasa punya masalah hidupnya, merasa punya problema, merasa sumpah, merasa jenuh, merasa galau dalam menjalani kehidupan, begitu penatnya, begitu jenuhnya, apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika. Tenang, Allah tahu. Yang punya masalah Allah tahu masalah. Yang punya kejenuhan Allah tahu. Tapi permasalahannya, kita ketika punya masalah kembali kepada Allah, apa kita lari dari Allah? Kita mendekatkan Allah atau kita lari dari Allah? Kebanyakan orang punya masalah lari dari Allah. Bukan lari kepada Allah, bukan mendekatkan diri pada Allah, bukan minta pertolongan Allah. Mereka lupakan Allah, mereka lari pada hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, sehingga apa? Menambah kerusakan di dalam kerusakan, masalah di atas masalah, kejenuhan di atas kejenuhan. Sebab apa? Mereka tidak mau minta pertolongan Allah, tidak mau mendatangi Allah. Makanya Allah pesan, telah kami ketahui kesedihan hatimu. Dengan ucapan orang-orang kafir Quraisy saat itu ketika Nabi sedih. Coba kalau kita baca ayat ini cukup. Yang galau, yang sumpah, baca ayat ini. Laqad na'lamannaka yadhiqu sadruka. Telah Allah ketahui sedihnya hatimu. Cukup apa enggak cukup? Apa harus kita nulis status saya lagi sedih di Facebook atau di Twitter atau di apa? Tulis saya lagi galau. Pengen semua manusia tahu. Mohon maaf, semua manusia sebumi tahu, sedunia tahu. Belum tentu kita dibantu. Belum tentu kita ditolong. Belum tentu ada yang mau mendukung kita. Belum tentu ada yang mensupport kita. Belum tentu ada yang menenangkan hati kita. Tapi di saat Allah tahu, cukup. Bagaimana caranya kita kembali? Tadi kata Pak Lurah, banyak orang zaman kita sekarang galau, stres, sampai rusak mentalnya. Memang betul. Sebab apa masalahnya? Kita tidak mengembalikan masalah kita kepada Allah, kesulitan kita kepada Allah Ta'ala.
Mudahan kita senang lupa sama Allah, susah juga nggak mau balik kepada Allah. Mau lari kepada siapa kalau bukan lari kepada Allah? Mau minta tolong kepada siapa kita kalau bukan minta tolong kepada Allah? Maka apa? Di situ disebutkan wasabi bihamdi rabbik. Bertasbihlah dan memuji Allah. Artinya apa bertasbih? Mensucikan Allah, maha suci Allah. Seperti ayat subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan Nabi kita Muhammad, tidak menaruh hal-hal yang tidak baik dalam pemikiran kita. Kita berpikir jika diuji kita, oh Allah nggak sayang sama kita. Ini namanya menaruh sifat yang tidak pantas pada Allah. Lafaz lisannya mengatakan subhanallah bertasbih, tapi hatinya memikirkan hal tersebut, berarti dia tidak mensucikan Allah. Kemudian apa? Bihamdi rabbik, puji Allah, alhamdulillah. Hadirin hadirat, perbanyak mengucap alhamdulillah, katakan alhamdulillah, keadaan apapun alhamdulillah, kesulitan apapun alhamdulillah. Seringkali kita hanya ketika mendapat nikmat kita ingat alhamdulillah. Sebagian orang pun dapat nikmat lupa alhamdulillah. Ketika sedih juga katakan alhamdulillah ya Rabb. Kita turun hujan alhamdulillah. Tanam prasangka baik kita. Ya Allah, mudah-mudahan turun hujan rahmat di Duri Utara tuh. Nah, ini namanya prasangka baik kepada Allah. Jangan pas bilang buat acara kawinan tendanya Allah langsung bilang Allah gak ikut nih. Namanya suudzon sama Allah. Bahaya yang paling besar itu kalau berprasangka buruk pada Allah. Pasang prasangka baik. Apa yang Allah berikan terbaik, ucap alhamdulillah hujan. Ya Allah, mudah-mudahan jadi barokah buat kampung kita. Kemudian apa? Wa kun minas sajidin. Pesannya, dan jadilah kalian orang-orang yang suci. Jadi kalau sedih, kalau galau, suruh apa? Sholat. Makna sujud di sini sholat. Tadi sholat. Ini buat anak-anak muda yang masih panjang perjalanan hidupnya. Ingat ini, malam hari ini kalau kita punya masalah, punya kesulitan, bangun sholat, ambil air wudhu, sholat. Minta pertolongan Allah. Seberat apapun masalah kita, sebesar apapun problema hidup kita, minta pertolongan Allah. Sebab kita tidak mampu mengurus diri kita sendiri. Ada yang mampu mengurus masalah sendiri. Kalau bukan karena pertolongan Allah, nggak akan mampu kita bisa mengurus. Kita nggak bisa menyerahkan pengurusan kita bahkan pada diri kita bagi orang lain. Kami serahkan ke pengurusan hidup kita kepada siapa? Kepada Allah. Makanya beruntung orang yang kalau mereka menyerahkan kepengurusan hidupnya kepada Allah. Ada orang-orang yang ujiannya jauh lebih berat. Orang soleh ujiannya jauh lebih berat. Ulama ujiannya jauh lebih berat. Para nabi ujiannya jauh lebih berat. Ujian kita seberat apapun enggak selagi dengan ujiannya para orang soleh, para ulama, para nabi. Tapi kenapa mereka bisa menjalani kehidupannya? Karena mereka selalu mengembalikan urusan hidupnya kepada Allah. Mereka nggak melupakan Allah. Mereka nggak mau jauh dari Allah. Maka singkirkan hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah. Bulan Sya'ban, bulan yang sering orang lalai antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kata Nabi, bulan Sya'ban ini orang yang paling sering lalai. Bulan Rajab kemarin semangat ibadah karena tahu bulan Rajab bulan pengampunan Allah, bulan istighfar, bulan minta ampun. Bulan Sya'ban sering lalai. Padahal bulan Sya'ban adalah gerbangnya menuju Ramadan. Maka dekati Allah, datangi Allah, kejar Allah. Hadirin hadirat, apa kurangnya? Apa kurangnya? Allah yang menyatakan siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah satu jengkal, Allah mendekatkan diri kepadanya satu hasta. Satu hasta itu dari diri kita sampai sini. Berarti apa? Allah mengejar lebih ingin dekat dengan. Kalau kita mendekati makhluk siapa? Belum tentu makhluk itu mau kita dekati. Mungkin dia menjauh dari kita. Tapi Khalik Allah Jalaluh, ketika ada seorang hamba yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, Allah menyambut dia sebelum dia mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan man tagarraba ilayya dira'an tagarrabtu ilayhi ba'an. Siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku satu dira, aku mendekatkan diri kepadanya satu depak. Satu dira dibalas oleh Allah satu depak. Satu depak itu kita bentangkan tangan kanan dan kiri. Artinya apa? Allah ingin lebih dekat dengannya. Siapa yang mengingat Allah, Allah mengingatnya. Apa kurang cukup? Apa kurang cukup? Siapa yang mau datang pada Allah, Allah sambut.
Makanya tidaklah seseorang bisa mengingat Allah kecuali Allah yang menginginkan dia mengingat Allah. Tidak seorang bisa menyebut nama Allah kecuali Allah yang mau namanya disebut oleh orang tersebut. Berapa banyak orang yang tidak mampu menyebut nama Allah? Berapa banyak orang yang terhalang lisannya untuk menyebut nama Allah? Berapa banyak orang yang terhalang hidupnya untuk datang ke masjid? Yang dikhawatirkan memang Allah mungkin tidak mau dia mendekat dirinya kepada Allah. Berapa banyak orang yang lupa dengan Quran? Mungkin Quran yang tidak mau dibaca oleh dia. Karena tidak orang bisa baca Quran kecuali Allah yang menginginkan. Tidaklah seorang berdoa kecuali Allah ingin mengabulkannya. Tidaklah seorang minta ampun kepada Allah kecuali Allah ingin mengampuninya. Tidaklah orang datang ke majelis seperti ini, tempat insya Allah turun rahmat Allah, kecuali Allah menginginkan dia mendapat rahmat Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini dapat rahmat Allah, dapat anugerah yang besar dari Allah. Hidup kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salat kita diperbaiki oleh Allah. Jadikan kita semua yang hadir ahli salat. Jadikan keluarga kita orang-orang ahli salat. Jadikan saudara kita ahli salat. Dan keadaan kampung kita diberi keberkahan oleh Allah. Mereka yang mungkin terganggu malam hari ini dengan acara malam, mudah-mudahan Allah balas kebaikannya dunia akhirat. Warung-warung yang tutup, mudah-mudahan insya Allah esok hari dan seterusnya ditambah oleh Allah berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak etis karena turun hujan, namun mudah-mudahan hujan ini jadi barokah buat kita semuanya. Saya hanya ingin berpesan, mungkin omongan saya belum kepake sekarang. Mungkin yang hadir di sini masih pada senang-senang hidupnya. Tapi ingat, kalau jatuh dalam masalah, problema, kesedihan, kesulitan, ujian hidup, jangan lari dari Allah. Jangan lari dari Allah, dekati Allah, minta pertolongan Allah, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diangkat setiap masalah dan ujian kehidupan kita. Yakinlah Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mengangkat setiap masalah kita. Siapa yang bersama Allah, maka Allah yang akan membersamainya. Allah akan melindunginya, Allah akan menolongnya. Mudah-mudahan kita semua selalu dijadikan bersama Allah dan selalu mendapat pertolongan Allah dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat, insyaallah kita tolong dibacakan suratul Fatihah untuk yang milad Mas Niadi Siregar dan juga untuk yang